Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen risiko imbal hasil, manajemen risiko investasi, dan juga manajemen risiko pelayanan prima. Di sini saya Wulan Afriana Fauzi dengan NIM 169 dan juga saya Dina Fadila dengan NIM 175. Saya Dewi Zatul Fauzia dengan NIM 189. Jadi kita dari kelas PBS 5E. Langsung saja materi yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan manajemen risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil itu adalah potensi kerugian akibat dari pergerakan imbal hasil yang dimana berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Jadi bank syariah ini tidak mengalami risiko suku bunga karena harga untuk pembiayaan dan juga pendanaan ini tidak menggunakan tingkat suku bunga, atau secara regulasi risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Jadi untuk identifikasi risiko imbal hasil ini, yang pertama ada perilaku nasabahnya, yang kedua tingkat pendapatan banknya, dan yang ketiga faktor eksternalnya. Penilaian risiko inherent untuk risiko imbal hasil ini yang pertama ada low to moderate, sama moderate to high, sama yang high. Nah, faktor penyebab risiko imbal hasil ini ada dua. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri, prinsip bagi hasilnya ini dalam pembiayaan bank syariah, baik revenue sharing atau bagi laba profit sharingnya ini, nah di mana pihak bank itu sendiri tidak bisa menentukan tingkat keuntungannya. Nah, sehingga bagi hasil kepada nasabah pun itu berfluktuatif. Nah, untuk faktor eksternalnya, perubahan ekspektasi nasabah DPK atas tingkat imbal hasil yang diterima dari bank karena kenaikan back net rate di pasar. Contoh studi kasusnya, risiko tingkat pengembalian mengacu pada risiko bahwa perilaku nasabah dana pihak ketiganya ini dapat terpengaruh karena perubahan tingkat pengembalian yang dibayarkan kepada bank pada nasabah, yang dimana perubahan tingkat pengembalian ini diperoleh bank melalui dana. Nah, saluran penggalangan misalkan adanya perbedaan pada tingkat imbal hasil untuk nasabah pendanaan dan juga nasabah penabung. Nah, jika imbal hasil antara nasabah sama penabung set nasabah pendanaan, maka risikonya lembaga tidak akan menerima keuntungan. Sebab imbal hasil dalam nasabah pendanaan untuk lembaga harus lebih besar dibandingkan dengan nasabah penabung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Selanjutnya, risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung risiko atau kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak mudharabah dan musyarakah. Bank syariah juga menggunakan instrumen ini secara substansial dan berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko lain serta volatilitas pendapatan dan modal. Salah satu yang membedakan mudharabah dan musyarakah adalah besarnya keterlibatan dalam investasi pada masa kontrak. Tujuan dari manajemen risiko investasi agar investor dapat membedakan risiko yang mana dapat dikendalikan dan mana yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian meminimalkan potensi risiko-risiko tersebut dalam portofolio aset. Selanjutnya, contoh kasusnya, Bank BTN Syariah sedang melakukan pembiayaan pada pengusaha peternakan, di mana dalam hal ini merupakan pembiayaan investasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada suatu kejadian, usaha peternakan tersebut mengalami bencana berupa kebakaran, sehingga pihak bank juga ikut menanggung atas kerugian yang dialami dari usaha tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang manajemen risiko pelayanan prima. Pelayanan prima atau sering disebut dengan istilah excellent service, yang artinya adalah pelayanan terbaik atau sangat baik. Pengertian dari pelayanan prima sendiri adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan.
perundang-undangan secara baik atau minimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Kemudian ada pun tujuan dari pelayanan prima, yaitu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta berfokus kepada pelanggan atau masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Selanjutnya ada pelayanan prima bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan penimbangan penyusunan standar pelayanan. Selanjutnya ada pun contoh dari studi kasus manajemen risiko pelayanan prima, yaitu pada suatu hari nasabah datang ke Bank BTN Syariah. Kemudian nasabah tersebut mendapatkan pelayanan yang tidak ramah dari customer service di Bank BTN Syariah tersebut. Hal ini akan memberikan kesan yang buruk bagi nasabah dan juga bisa menjadi bumerang untuk Bank BTN tersebut. Karena mereka yang memiliki pengalaman buruk dengan pelayanan baik saja membagikan pengalaman tersebut ke sosial media seperti internet atau masukin ke Twitter gitu. Jadi bank tersebut akan merasakan rugi karena customer service-nya yang buruk dan tidak baik. Baik, cukup sekian dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.